Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya Ida Bagus Bayu Bramantia di podcast Dwi Gender Foundation dengan sesi Inspirepedia. Inspirepedia bersama Ida Bagus Bayu Bramantia. Selamat menyaksikan. Dan Inspirepedia tentunya kita mengundang tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi kehidupan kita, kemudian juga tokoh-tokoh yang bisa memberikan kita edukasi dan juga memberikan kita motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling menarik untuk sesi hari ini adalah saya mengundang bintang tamu yang salah satunya juga sebagai alumni daripada Universitas Dwi Gender. Baik, langsung saja saya perkenalkan yaitu Bapak Iketut Rudie. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Terima kasih, ini sangat membahagiakan lah ya pasca selesai wisuda ini. Aduh. Tahun lalu baru jadi kali fresh ini graduate kita. ini Bapak. Iya betul. Iya, tapi orangnya udah tua. Iya. Ini Bapak ya, kalau Bapak bilang walaupun saya sorry ya Pak ya, tadi Bapak sendiri bilang sudah tua tapi tetap belajar. Ini apa yang menginspirasi Bapak untuk tetap Pak ya, mengambil pendidikan di usia Bapak seperti ini? Apakah implikasinya ada di kehidupan sehari-hari atau di pekerjaan Bapak ini? Iya. Jadi yang pertama ada orang mengatakan belajar itu tidak mengenal usia. Iya betul Pak. Kemudian yang kedua, saya melihat 1:1000 ya. Orang berhasil itu ya artinya 1000 yang orang berhasil itu karena pendidikan. Satunya ya mungkin karena mungkin kaya dia, warisan dan sebagainya. Tapi kalau tidak dimanage dengan baik itu bisa habis. Tadi Pak bilang kan pendidikan tidak mengenal usia, tapi mengenal biaya berarti Pak. Iya mengenal biaya. Ya, tapi itu tergantung bagaimana kita memanage ya. Betul sekali. Jadi yang ketiga ini adalah bagian dari bagaimana saya sebagai orang swasta ya. Walaupun sekarang saya diberikan amanah sebagai salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Bali, sudah 2 periode, tetapi undang-undang membatasi, tidak boleh lagi ikut periode berikutnya. Tentu saya harus berpikir mencari pekerjaan pasca di Bawaslu ini saya ngapain? Saya punya anak, punya istri dan punya kehidupan yang harus saya lanjutkan, sehingga saya berpikir bahwa dengan pendidikan lah saya bisa merubah kehidupan pasca saya di Bawaslu, sehingga saya bisa berkontribusi dalam bidang apapun. Sehingga pilihannya adalah ya saya kuliah hukum di Universitas Dwi Gender. Nah, kenapa Dwi Gender? Dwi Gender ini kan sudah tidak asing buat saya. Sudah cukup lama di Buleleng itu di tempat saya itu ada kampus rata-rata ASN saya lihat mereka kuliahnya di Dwi Gender. Jadi kampusnya itu ada di SKB. Ya. Jadi Dwi Gender itu sudah cukup lama saya kenal. Kemudian dari sisi waktu ya, kuliahnya ada kuliah sore ya saya memilih kuliah di Dwi Gender dan Astungkare tepat waktu, tidak perlu lagi tambahan biaya untuk. Dan kami tentu sangat berterima kasih ya. Pengetahuan berkaitan soal hukum ini merupakan modal ya. Betul, saya di Bawaslu juga ke depan ya, sehingga setelah selesai di Bawaslu barangkali saya bisa melakukan aktivitas di bidang hukum itu ya. Itulah hukum, jadi praktisi hukum. Kemudian kalau pemilu kan kami karena sudah menggelutinya hampir 12 tahun ini ya. Tahulah ya hitam putihnya bagaimana proses demokrasi setidaknya di Provinsi Bali. Kita tahu itu loh. Ya. Sebelum kita melangkah ke topik yang penting nih Bapak, saya lupa tadi mengenalkan Bapak ini lengkapnya Pak ya. Soalnya saya biasanya cuma manggil Paknya Patut Rudie gitu aja. WA Patut Rudie, ada waktu nggak? Mau nggak Pak ngisiin podcast, kasih kami edukasi mengenai demokrasi, politik dan sebagainya. Oke, para pemirsa podcast Dwi Gender Foundation, berikut di sebelah saya Bapak Iketut Rudie SE SHMM. Ya. Gitulah. Ya. Beliau adalah koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Bali. Ya. Bapak sebagai koordinator hukum dan juga penyelesaian sengketa Bawaslu Bali, selama Pak bertugas selama 12 tahun ya Bapak ya. Ada hal-hal yang menarik nggak gitu dulu Pak? Iya.
pemilu itu menarik ya. Ya. Pemilu itu menarik. Jadi kalau ada orang mengatakan orang tuh anti pemilu itu salah ya. A priori terhadap pemilu itu salah. Sebab kehidupan kita ini dikelola dari proses-proses hasil pemilu. Kalau enggak ada pemilu enggak bisa kita melihat apa yang ada sekarang gitu loh. Nah, kemudian kalau di penyelenggara, saya ini kan dari Buleleng ya. Dulu masih lembaganya pengawas pemilu, masih ad hoc dia. Ad hoc ya. Waktu itu masih sebagai badan ad hoc Panwaslu Kabupaten Buleleng 2011 sampai 2012 itu saya sebagai ketua Panwaslu mengawasi pilkada di sana di Buleleng. Kemudian 2013 saya berproses ikut seleksi di Bawaslu untuk jabatan Bawaslu Provinsi 5 tahun ke depan saya lolos dan dipercaya sebagai ketua. Divisi yang saya ampu itu divisi sumber daya manusia dan organisasi. Kemudian di periode kedua ini 2018 sampai 2023 ini awalnya saya mengampu divisi penyelesaian sengketa. Ya. Kemudian karena ada pola hubungan ya penataan kelembagaan oleh pimpinan kami di Bawaslu RI yang baru, jadi beberapa divisi digabung ya. Jadi saya akhirnya mengampu divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Sebelumnya divisi hukum divisi hukum ini diampu oleh mungkin orang sudah sangat kenal sama beliau. Beliau seorang tokoh ya. Beliau adalah Pak Dewa Rakesandi. Ya, jadi kalau di dunia penyelenggara tidak ada yang tidak tahu beliau. Apalagi betul, sekarang Pak. Beliau sudah menjadi yang mulia sebagai salah satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi bicara soal hukum ya, kalau di pemilu itu kan lex spesialis dia. Jadi dia di hukumnya tersendiri ya. Ada dia diatur di undang-undang, kemudian ada di Perbawaslu sebagai katakanlah hukum acaranya ya, tetapi itu lex spesialis. Ada waktunya. Jadi beda dengan yang di KUHP kan. Kalau KUHP kan tidak ada waktunya. Yang saya tahu kan 14 tahun ya. 14 tahun. Kalau ini ada waktunya. Jadi kalau misalnya seseorang itu diproses ya, kemudian melewati masa waktu sesuai dengan ketentuan yang ada, dia bebas demi hukum gitu. Ya. Tapi itu yang dulu. Sekarang hukum di ketentuan peraturan perundang-undangan khusus untuk yang mengatur pemilu itu progresif, Pak Bagus. Jadi progresif. Jadi apa yang menjadi hal-hal kendala yang sebelumnya di pemilu sebelumnya itu kemudian masuk sebagai daftar inventarisir masalah, kemudian bisa saja dia diadopsi di dalam perubahan undang-undang pemilu berikutnya. Sehingga saya melihat hukum pemilu itu hukumnya progresif. Jadi kita juga banyak belajar di sana gitu. Ya. Ini Bapak, sekarang kita sudah di tahun bulan Februari 2023 loh Bapak. Mengingat ini tahun depan ini Pak. Tanggal 14 Februari ya benar Pak ya, 2024 itu kita memilih calon legislatif dan juga presiden dan wakil presiden. Nah, itu dari pandangan Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Ini kan persiapannya setahun ini Pak. Iya. Gimana itu Pak? Kalau kita bicara pemilu sesungguhnya kalau kita bicara Undang-Undang Pemilu 2017 itu seharusnya dia perencanaannya itu sudah tahapannya itu sudah berlangsung 20 bulan. Nah ini sudah berjalan ini. Tahapan yang sedang berjalan di tahun 2023 ini adalah yang pertama tahapan pendaftaran partai politik dan itu sudah selesai per tanggal 14 Desember 2022. KPU sudah menetapkan partai politik peserta pemilu. Ada 18 partai nasional. Ini kita kan bisa pemilu, lihat di mana itu Pak? Ya, 18 itu Pak. 18 itu bisa di websitenya Bawaslu bisa dilihat, di websitenya KPU juga bisa dilihat. Ada di info pemilu, kemudian di website Bawaslu sebagai informasi di sana semua sudah lengkap. 14 Desember sudah ditetapkan 18 partai politik nasional ya. Politik nasional. Ya. Kemudian peserta pemilu 2024 itu ada 24 ya. Yang 6 itu partai lokal Aceh. Ini yang akan berkompetisi memperebutkan kursi di tingkat
kabupaten, kota, kemudian provinsi, kemudian DPR RI. Nah, ini tahapannya sudah selesai. Penetapan partai politik peserta pemilu sudah selesai. Tanggal 14 Desember. Nah, berikutnya ini sedang berlangsung pencalonan peserta pemilu perseorangan, ya, DPD. DPD. Nah, sampai saat ini KPU sudah menetapkan bakal calon DPD perwakilan Bali itu sebanyak 19, ya, yang nanti akan mengikuti proses verifikasi faktual. Verifikasi faktual, ya. Jadi untuk menjadi peserta DPD ini harus lolos verifikasi faktual dukungan bahwa betul masyarakat itu mendukung. Ya. Nah, kami sebagai pengawas pemilu tentu seiring sejalan karena kita linear. Kalau KPU melaksanakan tahapan, kami mengawasi sebagai pengawas pemilu yang diamanatkan di Undang-Undang 7 2017. Kemudian saat ini karena berdasarkan kewenangan yang diatur di pasal 97 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu terhadap bakal calon DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dia masih memiliki upaya hukum ke Bawaslu dalam bentuk sengketa proses. Ini di Bawaslu kita sebut sebagai mahkotanya Bawaslu karena kami yang akan nanti memproses sengketa proses penyelesaian sengketa pemilu. Ya, kalau sengketa hasil kan MK, sengketa proses kan di Bawaslu. Ya, kami yang nanti berlaku sebagai hakim, ya, karena kami memiliki kuasi peradilan itu. Memiliki kewenangan tersebut ya Bapak. Ya, ya. Ya Bapak, ini dalam jangka waktu setahun ini rupanya lumayan cepat Pak ya, di tanggal 14 Februari tahun depan, kemudian lagi di tanggal 27 November Pak ya, 2024 juga ini ya. Untuk memilih kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wagub, wali kota dan juga wawali. Nah, selama ini bagaimana Bapak untuk dari pengawasan? Kan dari pengawasan tidak hanya setelah terjadinya perkara Bapak ya, tapi sebelumnya kan juga harus disesuaikan itu Bapak. Iya. Jadi gini, sesuai dengan kewenangan yang diatur di pasal 97 Undang-Undang 7 2017 itu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan ya, dalam hal pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, semua tahapan itu kita awasi, ya. Jadi dalam konteks penanganan pelanggaran yang ada dua, dia dalam bentuk pidana pemilu, kemudian ada pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi itu lebih kepada pelanggaran terhadap tata cara prosedur dalam pelaksanaan tahapan. Contohnya seperti apa itu? Contohnya misalnya kalau tahapan kampanye, misalnya pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai, baliho dan sebagainya itu yang tidak sesuai. Itu berarti ada aturan tersendiri Pak ya? Ada aturan. Sampai ke ukuran atau ukuran dan sebagainya. Jadi itu pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi menyangkut tata cara dan prosedur, kalau itu terbukti melanggar, kita teruskan ke KPU rekomendasi. Tapi kalau pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran di luar undang-undang pemilu. Jadi misalnya ini kan kalau pemilu kan sudah terkenal dengan bagaimana netralitas ASN, TNI, Polri dan pihak-pihak yang dilarang dalam undang-undang. Misalnya kalau ada ASN yang melanggar misalnya, kita teruskan kepada atasannya. Kemudian ini kepala desa juga kalau ada yang melanggar dalam bentuk pelanggaran administrasi, itu kita teruskan kepada atasannya, dalam hal ini bupati. Demikian juga ASN lainnya. Nah, kalau pelanggaran pidana ini, pidana pemilu ini ditangani oleh 3 institusi. Bawaslu, pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan, ya, untuk menentukan apakah dia memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Ya, kita yang menangani bertiga, ya. Kalau dia terbukti misalnya ada pelanggaran, ya kita teruskan itu kepada kepolisian, nanti kepolisian yang akan meneruskan ke kejaksaan kemudian disidang. Tetapi itu ada waktu-waktunya, ya. Di Bawaslu ada 14 hari, kemudian di kepolisian ada 14 hari, kemudian di kejaksaan 7 hari, kemudian di pengadilan harus sudah putus 7 hari itu.
Tapi berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu, dia dikecualikan. Dia boleh melakukan upaya hukum lebih tinggi untuk dalam hal satu, penetapan partai politik, kemudian penetapan caleg. Jadi dia boleh melakukan upaya hukum, ya. Jadi kemudian kalau sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Penyelenggara yang dimaksud itu adalah KPU. Kemudian sengketa proses antar peserta. Jadi antar peserta mereka saling adu ke Bawaslu karena mungkin merasa dirugikan. Demikian juga peserta dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU, akibat dikeluarkannya keputusan KPU baik dalam bentuk surat keputusan maupun berita acara. Ini yang kita kawal sampai hari ini. Nah, bagaimana ke depan? Ini kan partai politik sudah diputuskan, ya, peserta pemilunya sudah diputuskan. Sementara kita tahu tahapan kampanye ini belum boleh berkampanye. Meskipun partai politik peserta pemilu sudah ditetapkan, nomor sudah dapat, dia belum boleh berkampanye. Ya, dia boleh berkampanye itu nanti sekitar bulan November 2023 sampai Februari 2024. 3 hari, berhenti 3 hari sebelum coblosan, ya. Kenapa? Karena ini kan pusat sudah menyepakati, Kementerian dalam Negeri sebagai representasi pemerintah, kemudian KPU, Bawaslu dan DKPP sudah menyepakati kampanye pemilu 2024 itu hanya 75 hari. Kalau kita hitung, ya, November 2008 tanggal 28, ya, 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Di luar itu, apakah kita melarang mereka melakukan sosialisasi? Nah, itu kita atur, ya. Kita tidak melarang partai politik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi, tetapi penekanannya adalah agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, terutama partai politik ini, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tempat yang dilarang di dalam tahapan kampanye. Misalnya tempat mana yang dilarang? Dia tidak boleh melakukan kegiatan kampanye di tempat peribadatan, kemudian di tempat sarana-sarana pendidikan, gedung pemerintah itu. Kemudian yang paling menjadi momok yang sangat menakutkan berkaitan dengan pemilu ini kan politik uang, ya, transaksional itu. Itu juga sudah kita sampaikan kepada peserta pemilu sebagai upaya cegah dini kepada peserta pemilu, ya. Sampai nanti mereka ditetapkan sebagai peserta pemilu nanti, sampai mereka nanti para caleg-caleg dari partai politik dan calon legislatif dari calon perseorangan, dalam hal ini DPD, kemudian presiden dan wakil presiden ditetapkan. Barulah nanti dia diatur kampanyenya itu semuanya mendapat porsi yang sama sebanyak 75 hari. Berakhir tanggal 10 Februari 2024, 3 hari sebelum coblosan. Kan 3 hari ini ke masa tenang. Nah, itu. Jadi itu rangkaiannya, ya, itu rangkaiannya. Disebutkan tadi beberapa tanggal-tanggal yang ada nih. Apakah masyarakat juga bisa memberikan laporan nih, Bapak? Contohnya nih, seperti 3 hari tadi seharusnya tidak lagi masa tenang lah, Pak, ya. Nah, itu kalau misalnya ada pelanggaran atau apa, itu apakah masyarakat juga bisa ikut berperan itu, Pak? Ya, jadi begini, ya. Partisipasi masyarakat sebenarnya itu sudah diatur di pasal 448 Undang-Undang 7 tahun 2017. Partisipasi masyarakat dalam hal mana? Dia bisa sebagai peserta, kemudian dia bisa sebagai penyelenggara, juga dia bisa sebagai pemilih di luar itu, ya. Nah, partisipasi masyarakat yang kita harapkan adalah kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran di sekitarnya, kita harapkan mereka bisa melapor ke pengawas terdekat, bisa ke Bawaslu provinsi, bisa ke Bawaslu kabupaten, kemudian bisa juga ke Panwaslu kecamatan. Ini kami sudah membentuk Panwaslu kecamatan. Dan Panwaslu desa kelurahan kami sudah kemarin hari Minggu sampai hari Senin kita sudah melantik Panwaslu kelurahan desa. Nah, apa yang misalnya mereka laporkan? Kalau mereka membuat laporan misalnya terhadap dugaan-dugaan pelanggaran, itu ada syaratnya, ya. Harus memenuhi syarat formil material. Ya, syarat formilnya misalnya
siapa yang melapor, nama, identitas dan sebagainya itu harus lengkap. Kemudian saksinya siapa, kemudian syarat materialnya, peristiwanya seperti apa, peristiwa pelanggarannya itu seperti apa. Nanti itu yang kita analisis, yang apakah memenuhi syarat formil material atau tidak. Kalau misalnya dia memenuhi syarat formil material, baru kita register sebagai laporan dugaan pelanggaran. Apakah administrasi atau pidana pemilu. Nanti pelapor itu nanti akan diupdate dia laporannya. Kemudian di samping diupdate juga dia akan kita klarifikasi. Bukan kita periksa. Kalau di Bawaslu itu namanya dia diklarifikasi, dia diundang untuk memberikan klarifikasi terhadap peristiwa yang dia laporkan. Tempatnya di mana, gimana peristiwanya, kemudian siapa-siapa yang terlibat di sana, agar ya kita kan ingin memenuhi unsur-unsur pelanggaran di pasal-pasal yang diatur di Undang-Undang Pemilu itu, sehingga dengan mereka diundang kembali, ya pelapor juga diundang, terlapor juga diundang, pelapor diundang, bisa saja untuk menentukan apakah dia ada dugaan pelanggaran atau tidak, bisa saja kita mendatangkan saksi ahli. Kemarin kita waktu Pilgub 2000 pemilu 2019 kita sampai mendatangkan saksi ahli ya untuk meyakinkan kepada kami bahwa apa yang dilakukan, perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran di pasal-pasal yang disangkakan. Baik, jadi sekali lagi mungkin dari Bapak juga tadi menegaskan bahwa partisipasi dari masyarakat itu sangat-sangat penting ya Pak ya. Kemudian nih Bapak, dari tadi kita membicarakan mengenai proses sengketa. Sengketa itu mungkin ada yang dari antara peserta pemilu begitu Pak ya. Kemudian penyelenggara pemilu atau antar sesama peserta. Itu tahap-tahap penyelesaiannya seperti apa Pak? Karena kan mungkin kita juga harus mencari win-win solution dan sebagainya Bapak ya. Ya, jadi kalau dia sengketa proses pemilu ini ya, itu karena kewenangan kami. Kalau misalnya ini antar peserta nih, peserta dengan penyelenggara nih. Contohnya kemarin itu kan di KPU sudah menetapkan ada 3 bakal calon DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Outputnya adalah KPU mengeluarkan berita acara. Berita acara itu adalah merupakan objek sengketa. Nah, jadi mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mereka bisa mengajukan sengketa proses ke Bawaslu dengan membawa BA tersebut sebagai objek sengketa. Nah, karena dia sebagai objek sengketa, tentu kalau dia tidak membawa itu tentu tidak bisa kami terima, ya. Jadi jangka waktu mereka mengadukan sengketa proses ke pemilu ke Bawaslu itu 3 hari kerja sejak dikeluarkannya objek sengketa itu. Jadi kalau kemarin kami di Bawaslu itu menghadiri rekapitulasi hari Jumat, ya. Jadi kita hari Jumat kan hari kerja. Sabtu Minggu tidak dihitung, Senin, Selasa, Rabu dihitung. Jadi hari Rabu, hari ini nih terakhir. Kalau memang merasa mereka dirugikan atas keputusan KPU. Kemudian dia mengajukan sengketa proses, kemudian kita periksa, kemudian syarat formil materialnya. Kalau dia sudah memenuhi syarat formil material, kita registrasi. Penyelesaiannya ada dua tahap. Yang pertama mediasi dulu. Dia dapat kesempatan 2 kali mediasi. Ya, 2 kali mediasi. Ya dia seperti persidangan gitu, tapi tertutup. Nah, kalau dalam tahapan mediasi tidak tercapai kesepakatan, baru kita lanjut ke sidang adjudikasi. Penyelesaian waktu yang dibutuhkan itu 12 hari. Hari kerja. Bukan hari kalender. Jadi hari kerja. Dalam waktu 12 hari itu harus sudah putus. Bawaslu harus sudah memutus sengketa tersebut. Apakah dikabulkan atau ditolak. Dikabulkan sebagian atau ditolak sebagian. Nah, ini nanti putusannya ini sebagai dasar bagi KPU, ya. Kalau misalnya kami memutuskan agar
pengadu ya, agar pengadu diberikan kesempatan untuk memperbaiki administrasinya. Ya KPU harus menindaklanjuti itu. Nah, itu sengketa proses. Sama demikian juga nanti kalau pada saat pencalegan ini pencalegan ini kan dari partai politik ini kan bulan April. Nanti kan ada pengumuman DCS, daftar calon sementara. Itu sangat besar potensi sengketanya. Mekanismenya sama ya. Mereka membawa objek sengketa, kemudian Bawaslu akan memproses sengketa proses tersebut. Jadi begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak ya. Kemudian tadi Bapak sudah sempat jelaskan mengenai ada beberapa kasus ini Pak ya. Kalau kita mau buat penelitian ini bagus sekali sebenarnya ini Pak. Ya kan Pak, dengan menggunakan pendekatan kasus dan sebagainya. Nah, bagaimana Bawaslu ini katanya punya program Ghost to Campus ini Pak. Nah, gimana itu Pak? Ya, kami di tahun 2023 ini ada 2 program kami, Ghost to Campus dan Ghost to Partai Politik. Siap. Ini dua-duanya biar seimbang ya Pak ya. Dalam rangka memberikan pendidikan politik ya. Terutama di kalangan partai politik ini kan tidak begitu banyak mereka, apalagi partai-partai baru ini kan perlu kita edukasi. Tapi prinsipnya kami harus berlaku sama, tidak boleh ini Pak didatangi kemudian ini enggak. Jadi kami nanti akan dianggap tidak netral ya. Jadi semua partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu nanti akan kami datangi untuk melakukan sosialisasi soal-soal pemilu. Mereka pasti butuh bagaimana pencalegan, kemudian bagaimana Bawaslu mengawasi dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian di Ghost to Campus ini karena ini programnya non anggaran, kami lebih kepada pendekatannya kalau ada kegiatan di kampus yang menghadirkan mahasiswa, kami mohon diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Modelnya nanti akan kita format dalam bentuk dialogis. Talk show. Ya, talk show ya. Jadi saya selaku narasumber ya saya akan begitu diberikan kesempatan saya akan langsung berbicara kepada audiens mahasiswa, langsung bicara dengan mahasiswa. Karena kan mahasiswa ini kritis. Betul. Kekritisannya ini kadang-kadang mereka tidak paham. Misalnya tolak pemilu, itu misal contohnya. Bagaimana kita bisa menolak pemilu? Orang kehidupan kita ini diatur yang namanya pemilu. Kalau tidak ada pemilu, bagaimana kita bisa ya? Contoh di lingkungan pendidikan. Kalau tidak ada pemilu, lahir pemimpin, kemudian pemimpinnya pro rakyat, tidak mungkin ada undang-undang guru dan dosen. Tidak mungkin. Betul Pak. Tidak mungkin itu ada. Kemudian lahir pemimpin dari proses pemilu yang bagus. Menteri-menterinya bagus pro rakyat, jalan tol dapat dan sebagainya fasilitas. Ini yang perlu kita luruskan, tidak asal tolak pemilu kemudian tidak mau berpartisipasi apalagi benci kepada pemilu. Bagaimana orang kehidupan kita negara kita sudah menyepakati ini negara demokrasi. Implementasinya adalah melalui pemilihan umum untuk memilih para pemimpinnya yang nanti akan menentukan kebijakan. Makanya kalau mahasiswa tidak mau, Anda pilih orang-orang yang tidak benar misalnya, negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar, yang rugi siapa? Hancur negara kita. Makanya mahasiswa itu harus proaktif. Apalagi kami memberikan kesempatan nanti kepada mahasiswa-mahasiswa ini untuk menjadi bagian dari aparatus kami sebagai pengawas TPS. Pada bulan Februari nanti kami akan merekrut ribuan pengawas TPS. Itu bisa dikerahkan mahasiswanya. Bulan apa itu Pak? Itu bulan karena coblosannya bulan Februari 2024, itu Januari kita sudah mulai proses. Sebab pengawas TPS nanti ini ujung tombak yang terakhir dan menentukan. Karena dia yang memotret proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Makanya kalau anak-anak mahasiswa ini yang masih clear, tidak ada kepentingan apa-apa, mau berkontribusi ini sebagai pengamalan pasal 448 ini partisipasi masyarakat, itu sangat kami apresiasi. Apalagi sekarang ada usia yang menjadi pengawas pemilu itu boleh 17 tahun, 21 tahun. Kalau dulu kan 25 tahun, susah nyari.
susah nyari. Nggih. Sekarang Mahasiswa kalau udah lewat itu, Pak, lewat S1. itu. Bisa itu sudah doktor itu. Kalau umur 21 tidak dapat, kita turun 17 tahun. Kalau sudah 17 itu ruangnya mahasiswa itu untuk berkontribusi dalam proses demokrasi ini. Ya, Dwi Jenderal kami akan sangat apresiasi kalau mau seperti siap. itu. Untuk mahasiswa Dwi Jenderal yang nonton, siap. Ya, itu. Pemilu secara terbuka dan juga pemilu secara tertutup. Nah itu, secara singkat itu bagaimana Pak? Ya, sebelum saya menyangkut soal terbuka tertutup, tadi kan ada kelewatan partai-partai yang lolos pemilu. Siap. Karena kalau nanti ditonton ini partai yang tidak disebutkan bisa protes ke saya, dibilang tidak netral. Jadi partai nasional itu ada Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1, Partai Gerindra nomor urut 2, PDI Perjuangan nomor urut 3, Partai Golkar nomor urut 4, kemudian Partai Nasdem nomor urut 5, Partai Buruh nomor urut 6, Partai Gelora nomor urut 7, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nomor urut 8, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN nomor urut 9, Partai Hanura nomor urut 10, Partai Garuda nomor urut 11, Partai Amanat Nasional nomor urut 12, Partai Bulan Bintang atau PBB nomor urut 13, Partai Demokrat nomor urut 14, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI nomor urut 15, Perindo nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 17. Ini yang terakhir sebagai akibat mereka tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Partai Umat ini dia berproses di Bawaslu, akhirnya di tingkat mediasi, di tingkat mediasi KPU dipertemukan oleh Bawaslu dengan Partai Umat, disepakati untuk dilakukan verifikasi faktual ulang. Akhirnya Partai Umat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Makanya ada 18 partai nasional ya. Ini Partai Umat nomor urut 24 karena dia yang terakhir. Nah, untuk partai lokal ini ada Partai Nangro Aceh. Kemudian Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa. Kemudian Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh. Jadi di Aceh nanti itu ada 20 partai yang akan berkompetisi. Memperebutkan kursi DPR, kabupaten kota, kemudian juga nanti partai-partai nasional juga ada di sana nanti. Nah, kita bicara soal berarti ini confirm Pak ya? Ya, confirm ini ya. Biar tidak diprotes. Bisa dipertanggungjawabkan Bisa ini Pak. Biar tidak diprotes nanti sama pemirsa. Lu partai ini kok tidak disebutkan, Pak Rudi ini sudah mulai tidak netral. Nah, jadi gitu. Hati-hati kita karena kita terikat dengan yang namanya kode etik penyelenggara pemilu. Nah, kalau bicara soal tertutup dan terbuka, ya. Saya tidak berpendapat. Mengatakan saya setuju tertutup atau setuju terbuka. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita sudah pernah berpemilu secara tertutup tahun 99, kemudian 2004, di mana partai-partai yang memperoleh kursi itu, ya, siapa yang berhak menempati kursi itu ditentukan oleh partai politiknya. Misalnya makanya dulu terkenal dengan nomor urut 1 atau nomor urut bawah disebut sebagai nomor urut sepatu. Ya, potensinya di sana sih akan terjadi jual beli transaksional menyangkut nomor urut. Ya. Kalau partai itu memperoleh kursi 1, ya, kalau dia tertutup pasti nomor 1 yang akan dapat. Ya, karena pemilu itu memilih partai. Ya. Bagaimana pemilu tertutup itu? Ya tentu dari sisi pengawasannya, ya, dari sisi pengawasannya. Saya melihat tidak begitu energinya tidak terlalu banyak terbuang lah untuk melakukan pengawasan karena kita hanya mengawasi aktivitas partai peserta pemilu. Nah, bagaimana dengan terbuka? Kita terbuka sudah pernah 2009, 2014, 2019. Teman-teman pasti sudah mengetahui bagaimana euforianya. Ya. Misalnya di tahapan kampanye, tidak hanya kita mengawasi kampanye partai politik, ya, tetapi kami juga mengawasi partai politik yang di dalamnya ada caleg, mengawasi caleg kegiatan aktivitasnya berjubel ya kegiatannya. Nah, itu gambarannya. Kalau kita bicara
mana tertutup dan terbuka. Yang lebih baik yang mana? Iya, yang lebih baik yang tentu nanti tunggu Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan, karena ini sedang diputuskan untuk belum saat ini, Pak, ya? masih berproses, sedang mendengarkan saksi-saksi ahli dan sedang menjadi perdebatan di Jakarta, tertutup dan terbuka. Sebab kalau terbuka kita tahu kalau partai itu memperoleh kursi, siapa di caleg-caleg di antara itu yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang dapat kursi itu. Dia mau nomor sepatu, dia mau nomor di tengah, dia karena dia meraih suara terbanyak. Kemudian kalau terbuka itu pemilihannya, pemilih itu bisa mencoblos partai, kemudian dia bisa memilih mencoblos calegnya, dua-duanya bisa, tergantung seleranya dia intinya. Tetapi dia tidak boleh nyoblos semua ya. Partai dia coblos, kemudian dia coblos juga calegnya, itu boleh. Dia coblos calegnya, nanti kalau dia nyoblos caleg suaranya ke caleg. Kalau nyoblos partai suaranya ke partai. Ya. Nanti itu diakumulasi sehingga apakah di dapil itu dia mendapatkan kursi atau tidak. Kalau dapat kursi, tetap siapa di antara caleg itu yang memperoleh suara terbanyak, itulah yang akan meraih kursi tersebut. Kalau tertutup enggak. Nomor urut 1 ya. Dan partai yang menentukan ya. Bisa saja nomor urut 1 tidak gitu. Jadi partai yang menentukan ya. Jadi pemilu itu hanya memilih partai saja kalau dia tertutup gitu. Mana yang memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi bangsa ini, melihat dari berbagai aspek. Terutama biaya di tengah-tengah negara kita seperti ini ya, tentu itu mudah-mudahan menjadi pertimbangan. Yang terakhir tentu silakan MK yang memutus mana yang terbaik, karena putusan MK itu kan yang pertama dan yang terakhir. Bawaslu tinggal menjalankan amanahnya. Bawaslu di Bawaslu provinsi, kabupaten dan jajarannya itu adalah pelaksana. Undang-undang. Jadi kita Baik, terima kasih Bapak Ketut Rudia. Ini kita sudah diberikan satu edukasi mengenai kehidupan berdemokrasi, Bapak memperkenalkan. Ini masih pembuka aja nih, Pak. Masih pembuka ini ya, masih pembuka. Jadi kita mungkin akan perlu beberapa pertemuan nanti, Pak ya. Siap. Ya, kami dengan senang hati karena itulah bagian dari tugas-tugas kami untuk menyebarluaskan sesungguhnya pemilu itu seperti apa. Jangan sampai ada sebenarnya di kalangan indah ya, Pak ya. Indah. Yang penting bagaimana kita pintar-pintar memilih pemimpin ya. Kalau tidak pintar memilih pemimpin tetapi kita memilih pemimpin karena hanya selembar uang 100.000 atau berapapun, hati-hati. Pemimpin-pemimpin seperti itu berpotensi itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, itu aja. Baik Bapak, ini sekarang mungkin saya mau menanyakan sesuatu yang lebih inspiratif lah Bapak ya. Selama Bapak bertugas ini Pak, pasti banyak berhubungan dengan partai. Bapak ngerti lah ya namanya, Bapak juga sengketa mungkin Bapak selesaikan juga dan sebagainya. Ada hal-hal faktor ancaman dan sebagainya nggak Bapak yang sama alami ini Bapak? Saya terus terang kalau soal ancaman di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pengawas pemilu itu sudah biasa, sudah sering. Baik. Di Pilkada 2012 udah. Itu contoh dong Pak biar seru Pak. Jadi gini, pada saat itu kita sedang menangani dugaan pelanggaran administrasi. Baik. Menjelang kita keluar rekomendasi ya. Tiba-tiba di sekitar rumah saya, di depan rumah saya ini kan terbuka nih di Buleleng nih. Ya maklum lah ya, tambah gula tambah air. Kalau ada dana kita perbaiki ini itu. Jadi tiba-tiba ada hilir mudik, orang bawa celurit. Orang bawa celurit yang tidak dikenal. Kebetulan saya masih di kantor, istri saya telepon bahwa ada orang yang tidak dikenal bawa celurit, bawa senjata tajam lah. Bawa senjata tajam, mondar mandir di depan rumah saya. Ya, itu juga menjadi atensi kepolisian. Jadi apakah karena hal itu saya kemudian mengambil keputusan tidak sesuai dengan keyakinan saya? Enggak, saya tidak bisa seperti itu. Ya mau diancam manapun, karena saya ini kan seorang jurnalis, biasalah sudah, apalagi di dunia jurnalis itu saya sudah beberapa kali kena ancaman karena soal-soal pemberitaan. Itu sudah pengalaman itu sangat memberikan manfaat buat saya. Kemudian di pemilu juga sama. Kemudian pilkada bahkan mereka nelpon langsung ke saya
ya nada-nada ancamannya udah biasa. Udah biasa buat saya. Jadi soal-soal seperti itu. Tetapi itulah suka dukanya. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada mengandung konsekuensi. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanage masalah itu, kemudian kita mengaturnya dengan baik. Astungkare 12 tahun ini pengabdian saya ini dapat berjalan dengan baik ini. Berarti intinya ada ya Pak ya? Ada. Bahkan saya bahkan saya itu pengalaman waktu pilkada itu saya pernah mau dibawain pistol. Jadi begini, dia telepon saya, Pak Rudia, kalau Pak Rudia tidak berani membubarkan kegiatan tersebut yang dihadiri oleh para PNS, saya punya pistol, silakan ambil. Apa jawaban saya? Pak, saya bukan berani karena membawa pistol, tetapi bukan tidak berani karena tidak membawa pistol. Tetapi saya sudah tugaskan pengawas itu dan saya sudah bubarkan. Kegiatan itu memang memobilisasi ASN. Kan tidak boleh kan? Masih ada 1-2 ada di sana gitu karena ketidaktahuan. Bahkan pas saya di sana, ya, itu ASN masih jingkrak-jingkrak, dia goyang-goyang, dia tidak lihat ada pengawas pemilu. Ya. Tapi lawan politiknya itu kan biasalah, khawatir. Saya sampai begitu kan, Pak Rudia kalau tidak berani membubarkan itu, saya punya pistol, ini ambil pistol saya, bawa. Jawaban saya itu, saya tidak berani karena membawa pistol, tidak membawa pistol, dan berani karena membawa pistol tidak. Tetapi itu sudah kita organisasi dan kemudian kita sudah bubarkan. Masih ada 1-2 di sana gitu loh. Mereka kan khawatir karena mobilisasi ASN ini sangat menjadi target daripada peserta. Ya, apalagi yang sedang punya kuasa. Bupati, gubernur, mudah sekali karena itu boleh dibilang menguasai ASN itu 25% sudah goal ada, ya. sudah goal. 25% itu ASN itu memberikan suara udah goal lah ya. Tetapi kan tidak boleh begitu karena undang-undang mengatakan tidak boleh melibatkan ASN, PNS, TNI, Polri. Jadi gitu. Jadi biasalah buat saya Astungkare selama ini Tuhan telah memberikan, selalu melindungi diri saya dari berbagai cobaan, ancaman dalam melaksanakan tugas-tugas. Santai saja buat saya itu, santai saja. Saya tetap menjaga diri, kalau ada hal seperti itu saya tetap menjaga diri dan tetap berhubungan dengan aparat penegak hukum. Baik. Toh juga kalau sudah seperti itu kejadian mau gimana itu nasib namanya itu. Iya, seperti Bapak sampaikan kan setiap pekerjaan ada konsekuensinya Pak. Iya, betul. Jangankan Bapak yang di Bawaslu, mungkin hal-hal yang tidak harus tinggi jabatan pekerjaannya juga punya resiko tersendiri Bapak ya. Iya. Baik Bapak, supaya kita lebih menginspirasi nih Pak para pemirsa di podcast Yayasan Due Jendra, bagaimana kita Bapak bisa memberikan satu motivasi lah buat para pemirsa mengenai kegiatan pemilu kita di saat ini supaya bisa berjalan dengan baik Bapak. Kemudian khususnya juga kepada adik-adik Bapak nih, para mahasiswa. Mungkin secara umum kepada masyarakat luas, secara lebih khusus kepada adik-adik mahasiswa kita. Baik. Terima kasih sebagai closing statement ya kepada masyarakat, tentu sebagai bagian dari warga negara yang baik, tentu kami harapkan jadilah pemilih yang baik ya. Jangan memilih karena kepentingan ya, apalagi politik uang, karena itu jelas itu pidana ya. Kemudian kepada adik-adik mahasiswa ya, saya menghargai kekritisannya. Kadang-kadang kritisannya itu mengarah ke soal ketidakpercayaan terhadap pemilu. Jangan. Kita hidup ini diatur oleh yang namanya pemilu dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin kita. Harus mahasiswa justru menjadi garda terdepan untuk menggetok tularkan bahwa pemilu ini adalah instrumen negara yang sangat penting dalam menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, ayo mahasiswa bersama Bawaslu awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu ya. Jadi mahasiswa itu harus kalau bila mana perlu silakan datang ke kantor Bawaslu. Ini kan kita kan ada program MBKM. Beberapa perguruan tinggi itu sudah mengirimkan. Mereka sangat senang, banyak pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan.
saya sih menantang Dwi Jendra itu. Apalagi kita sudah PKS nih. Nah, perjanjian kerjasama nih, ayo implementasikan itu. Dulu saya mengatakan jangan sampai kita hanya tanda tangan, ya seremonial saja selesai, tidak ada implementasinya tidak ada. Itu saya harapkan. Kalau itu terjadi, luar biasa ini. Jadi mahasiswa mendapatkan pengetahuan soal-soal kepemiluan. Itu kan beberapa perguruan tinggi kan sudah dia satu semester dalam bentuk MBKM. Siap. Terima kasih sekali Bapak Iketut Rudia SE SHMM sudah hadir di Yayasan Dwi Jendra Bapak. Dan kita mungkin banyak sekali ilmu yang bisa kita serap ya Bapak ya untuk hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak sudah mengedukasi kita, menginspirasi kita, dan juga menceritakan kisahnya Bapak ini tadi itu seru juga itu Pak. Ada satu, kalau saya melihat tuh ada satu keteguhan hati. Kalau ingin menjadi salah satu di Bawaslu, itu hal yang harus dipikirkan untuk hal-hal yang mendatang itu Pak ya. Tidak cukup mengetahui hafal dengan undang-undang, tetapi kalau tidak memiliki keberanian jangan coba-coba deh jadi penyelenggara. Betul. Apalagi jadi pengawas. Kita ngawasi para peserta itu. Pengawas diawasi nih Pak. Iya betul. Baik. Terima kasih Bapak Rudia. Kayaknya kebetulan tadi Bapak juga hari ini banyak kegiatan rupanya Bapak ya. Untuk hari ini saya terima kasih sudah hadir di studio di sela-sela kesibukan Bapak. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih diberikan kesempatan. Ini kan bagian dari bagaimana saya memberikan sosialisasi lah kepada Bapak. Publik, khususnya di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Dwi Jendra yang ya sangat saya cintai karena saya jadi alumni. Banyak orang yang tidak tahu loh sebenarnya Pak dari apa yang Bapak sampaikan itu. Tapi ya saya sendiri juga saya jadi tahu. Saya lebih paham dan pastinya juga akan memberikan manfaat yang positif buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sama-sama. Dan mungkin kita kekurangan waktu Bapak. Siap. Sebenarnya kekurangan waktu itu sebenarnya manfaat buat kita Bapak. Kita akan undang lagi Bapak. Terima kasih dengan dalam senang hati. Forum yang terbuka Bapak. Memberikan sosialisasi, tanya jawab dengan mahasiswa itu yang paling penting. Itu yang penting supaya mahasiswa ini dibuka kerangka berpikirnya soal-soal pemilu. Jangan hanya sibuk di kampus. Atau penelitian langsung aja tentang pemilu ya nggak Pak? Penelitian tentang pemilu langsung Pak. Kami sudah melahirkan S1, S2 yang penelitian di Bawaslu. Mantap sekali. Bagaimana mahasiswa tantangan? Ini mumpung ada mahasiswa juga yang sebagai staf kita di sini Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ketut Rudia dan kami harapkan Bapak untuk kehadiran Bapak yang selanjutnya Bapak bisa memberikan kami edukasi yang lebih-lebih ya Pak ya. Terima kasih. Baik Pak, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.